Bapak kalau Bapak di kelas mau mengadakan keterampilan ini silakan ajukan. Oh, saya ingin ini misalnya modelnya untuk jilbab, silakan ajukan saja. Tapi ajukannya kalau untuk besok Oktober ini ya, diajukan di Oktober ini. Kalau lewat dari Oktober, mohon maaf tidak bisa diinput lagi. Dirancang setelah pelatihan ini, silakan dirancang kalau memang mau dilaksanakan di kelas. Jangan berkelas ya, kalau misalkan mau ya berjurusan. Kegiatan kita beberapa hari ini adalah workshop tentang ekoprint. Bisa diceritakan ide apa yang pertama muncul, kenapa akhirnya sekolah kita ngeluarin atau menjalankan program untuk workshop untuk anak-anak? Oke, baik. Kegiatan ekoprint ini berawal dari pertemuan beberapa rekan sejawat terkait pengembangan bakat untuk anak-anak kita. Selain pengembangan bakat, juga pengembangan dari keterampilan yang ada di Sri Sudewi ini. Awalnya bermula dari pertemuan itu ditindaklanjuti dengan adanya bos kinerja yang alhamdulillah kita mendapatkan. Nah, dari bos kinerja itu kemudian ditindaklanjuti untuk melakukan satu program. Kita laksanakan studi terapan ke Yogyakarta. Beberapa sekolah itu berangkat ke sana untuk melakukan belajar tentang ekoprint. Selama di Yogyakarta, dari Sri Sudewi berangkat 3 orang. Kita belajar tentang bagaimana membuat motif melalui ekoprint selama 5 hari, kurang lebih 5 hari. Alhamdulillah kawan-kawan semua bisa menyerap ilmu yang didapatkan di sana, dan hari ini adalah tindak lanjut dari program yang sudah dilaksanakan di Jogja kemarin. Kita terapkan kepada anak-anak kita tentang batik ekoprint ini. Mulai dilaksanakan di 2 hari ke belakang sampai hari Jumat yang akan datang, dan hasilnya bisa lihat sendiri. Anak-anak beserta guru senang melihat belajar tentang ekoprint. Hasil dari ekoprint sendiri alhamdulillah tidak kalah dengan produk-produk yang memang sudah ada di luar, dan ini menjadi satu bahan kita ya untuk nanti ketika ada momen-momen kegiatan pameran antar sekolah, kita sudah punya produk. Dan ke depan di tahun 2025 kita akan anggarkan setiap
jurusan membuat produk batik ekoprint ini, dan dari hasil itu kita selain untuk kegiatan pameran, nanti hasilnya juga kita bisa dijadikan identitas dari sekolah kita sendiri. Kan itu. Terus ke depannya berarti akan ada gerakan massal, semua guru dan Bu Dewi akan membuat ekoprint bersama gitu. Ya, nanti ke depan kita cari waktu yang tepat. Kami akan mengundang dari dinas, kemudian nanti akan mencoba dengan Dekranasda, kita lobby. Kita akan melakukan satu kegiatan bersama-sama. Nah, dari hasil ini mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari dunia usaha dan dunia industri, bahwa hasil dari anak-anak kita bisa diperhitungkan. Ya, berarti harapan Bapak ke depan, apakah ini akan jadi satu untuk keterampilan unggulan sekolah kita selain tata boga, selain yang sudah ada? Ya, tindak lanjutnya ke depan nanti akan memang sudah direncanakan menjadi satu penambahan jenis keterampilan di sekolah, dan tenaganya pun alhamdulillah kita sudah punya, dan ini akan menjadi salah satu menjadi produk nanti, produk unggulan selain dari yang sudah kita punya, tata boga, tata busana. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Nanti mohon kepada kawan-kawan doanya semua. Ini momen yang bagus untuk pengembangan bakat untuk anak-anak kita. Untuk terakhir Pak, untuk sekolah-sekolah lain kan kemarin juga berangkat ke Jogja. Ya. Harapan Bapak sebagai Ketua MKKS di Provinsi Jambi, harapannya? Ya, kebetulan kami dari MKKS nanti tanggal 23 Oktober akan mengadakan rakor. Tempatnya di Sri Sudewi ini, dan salah satu program yang akan disampaikan salah satunya adalah program yang berkaitan dengan ekoprint. Kemudian ke depannya di tahun berikutnya apa yang akan direncanakan kembali untuk keterampilan, program keterampilan dengan melakukan satu kegiatan studi banding ke satu daerah. Keterampilan apa lagi yang bisa diwujudkan untuk anak-anak kita. Ini sudah menjadi, akan disampaikan nanti di program, salah satu program MKKS. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Oke, sebenarnya ide ini bukan berasal dari kita, ya. Jadi di sini kita melaksanakan tugas dari sekolah, dan di sini diikuti oleh beberapa sekolah yang ada di Provinsi Jambi, sekolah SLB khususnya. Jadi di sini ada 2 perwakilan dari masing-masing sekolah SLB yang ada di Provinsi Jambi. Kebetulan di Sri Sudewi ini yang menjadi perwakilan adalah saya dengan Bu Titin. Jadi sebenarnya di sekolah kita untuk pengembangan bakat terutama itu sudah melaksanakan kegiatan batik ekoprint tersebut. Cuman memang kita ingin untuk lebih bagus lagi, prosedurnya lebih sesuai dengan pakem yang ada, dan kita berguru ke suhunya yang ada di mana? Yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta pada waktu itu. Itu sih Pak. Terus anak-anak murid kita tuh ada nggak yang merasa kesulitan atau memang menggunakan? Ya. Oke, kalau mungkin untuk yang tunadaksa ya, karena di sini kan ada 2 teknik yang kita lakukan, yaitu ekoprint dengan jumputan. Nah, untuk yang tunadaksa itu ketika mengikat kain yang dengan kelereng atau batu, di situ memang dia belum begitu sempurna, sehingga
hasilnya itu kalau kita katakan di situ warnanya bleber, warnanya keluar dari apa yang seharusnya di situ tidak keluar airnya. Nah, itu mungkin tantangannya. Jadi untuk anak-anak tunadaksa mungkin perlu kita bantu juga, terutama dari guru pendampingnya. Tapi tidak masalah. Di sini kita lihat antusias anak-anak untuk mengikuti kegiatan tersebut sangat luar biasa, dan mereka puas dengan hasil yang sudah mereka dapatkan di hari pertama terutama. Jadi di situ kan kita melakukan batik yang menggunakan teknik ekoprint. Jadi di situ hasilnya memang nanti bisa dilihat, dan hasilnya luar biasa, di luar ekspektasi kita gitu. Dalam 2 hari ini yang paling berat ini buat print dengan batik jumputan. Iya. Jumputan itu dibuat di hari ini atau? Sebenarnya proses jumputan itu sesuai dengan schedule yang sudah saya dengan Bu Titin buat, itu di hari kedua, gitu kan? Itu kita melakukan proses jumputan. Tapi karena antusias anak-anak yang kemarin di hari pertama itu sangat bersemangat sekali, sehingga ada proses yang dikerjakan di hari pertama juga. Hanya saja belum selesai karena hari sudah sore, jadi kita lanjutkan di hari ini. Kemudian untuk hari ketiga nanti mungkin kita akan melakukan fiksasi atau pengikat warna supaya hasilnya lebih maksimal, seperti itu. Tantangan selama proses kayaknya di prosesnya Pak Gultom, karena kita harus menyiapkan semuanya ya, mulai dari peralatan sampai bahan-bahannya, kemudian kita juga mencari dedaunan dan bunga-bunga yang akan kita terapkan di kain ekoprint ini. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan, yaitu pada saat kita meramu proses mordannya dan meramu pewarnanya. Kita ada proses ekstraksinya, karena di situ kita butuh waktu beberapa jam, karena dari sekian liter air bahan pewarna harus kita ekstrak menjadi beberapa liter supaya warnanya nanti bisa menjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu tantangannya. Ketika kita meramu warna, kita sampai berimajinasi, Pak. Warnanya harus cantik, bagaimana warnanya harus sesuai dengan selera teman-teman seperti apa. Di ekoprint sendiri kan kita butuh namanya pakai daun ya, Pak ya? Iya, betul. Ada daun-daun yang spesifik atau semua daun bisa dipakai? Menurut saya semua daun bisa dipakai di lingkungan kita. Namanya juga ekoprint ya. Jadi eko itu adalah ekosistem. Jadi semua daun bisa kita pakai. Hanya saja mungkin ada daun tertentu yang sangat bagus, yang taninnya tinggi. Nah, itu yang mungkin akan menghasilkan warna lebih keluar di kain yang kita pakai tadi. Contohnya adalah daun jati, kemudian daun ketapang, kemudian daun bulian, kemudian daun ketepeng. Tadi ada ketapang dan ada juga ketepeng, daun kelor, daun buah kelengkeng, kemudian ada bunga-bunga seperti bunga mawar dan bunga-bunga cerah lainnya. Seperti itu. Kalau misalnya sayur-sayuran, misalnya sayur bayam, sayuran bisa nggak Bu? Ya, jadi kami kebetulan kan sebelum membuat ekoprint yang teknik steam, kita pernah membuat ekoprint teknik ponding, yaitu teknik yang di toko-toko. Kebetulan di sebelah sekolah kita ada kebun sayur, di situ ada sayur bayam. Jadi kita eksperimen, kita petiklah, kita toko-toko, ternyata hasilnya bagus, Pak Gultom. Jadi menurut saya sayur bayam bisa dipakai, tapi kita belum pernah mencoba sayur yang lainnya. Berarti sayur-sayuran tuh bisa, cuma kita harus kita eksperimen dulu deh, ya dicoba boleh, ya. Karena menurut saya yang namanya seni itu nggak ada yang gagal, Pak. Ya. Nah, untuk pemilihan
warna atau pemilihan motif itu gimana sih Bu? Ibu ngejelasinnya ke anak-anak atau dibebaskan atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk warna kita jelaskan jenis warnanya ke teman-teman dan juga ke siswa ya. Warnanya ada apa saja, kemudian warna ini namanya warna apa. Kemudian kita suruh mereka memilih mau warna yang mana, seperti itu. Jadi ya sesuka hati anak deh gitu, Pak. Bu, terakhir, berarti ekoprint dengan jemputan prosesnya mirip-mirip atau beda sama sekali? Jauh berbeda. Iya. Kalau ekoprint gimana? Kalau ekoprint itu kan banyak melibatkan lingkungan seperti dedaunan, kemudian ada pewarna alami juga dari lingkungan juga. Kemudian kita ada teknik ikatnya itu lebih ke ininya lebih kenceng lagi. Kemudian ada teknik kukusnya Pak yang membedakan juga ya, steam atau kukus. Sedangkan kalau teknik jumputan yang ikat itu ya hanya memerlukan beberapa alat saja seperti pewarna aja, kelereng dan karet, kemudian kainnya. Masih pengalaman baru, perdana ikut ekoprint. Ini baru perdana dan sangat-sangat menarik karena memang belum pernah menyentuh ekoprint sebelumnya. Pengalamannya setelah kegiatan ini atau selama kegiatan ini, pengalaman yang Ibu dapatkan apa? Banyak sekali pengalaman menarik yang saya dapatkan, mulai dari setiap prosesnya. Memang kalau lihat hasilnya itu kan kita sangat ekspektasinya itu memang tidak terpikirkan gitu. Jadi memang sangat menarik pada saat membuka hasilnya itu terlihat ternyata ekoprint itu untuk warna alam itu seperti ini loh hasilnya. Selama ini kan hanya melihat di toko-toko aja dijual, kok bisa mahal, kok bisa harganya tinggi sekali. Ternyata setelah menjalani proses-proses pembuatannya memang terbukti bahwa memang ini patut dihargai dengan harga yang tinggi memang. Karena proses-prosesnya itu memang sangat bermakna. Apa kesulitan selama ngikut kegiatan Bu? Ada kesulitan apa? Kesulitannya mungkin karena kita terbiasa berpikiran bahwa membuat sebuah karya itu secara sistematis atau gimana, jadi memang pada saat penyusunan daun dan segala macamnya itu kita masih berpikirannya masih sempit gitu. Tapi padahal sebenarnya untuk ekoprint bahan warna alami ini dengan daun-daun di sekitar kita ini kita bisa menggunakan semuanya dan itu tidak terbatas gitu, seperti itu. Baru pertama kali. Oke, terus pengalaman Ibu selama ikut kegiatan apa Ibu? Ini sesuatu kegiatan baru, jadi merupakan sesuatu yang seru, terus juga ngelatih kekompakan, kreativitas anak-anak, termasuk saya juga. Ada kesulitan selama ikut kegiatan 2 hari ini? Enggak ada kesulitan yang berarti sih, cuman melatih kreativitasnya aja, gimana ngerangkai daun-daunnya biar semakin terlihat cantik gitu aja. Oke, terus untuk anak-anak SLB sebenarnya bisa atau tidak Bu ikut ekoprint ini selama Ibu pelatihan ini? Kan bareng dengan anak-anak nih, menurut Ibu anak-anak ini mampu nggak ya buat ekoprint ini? Mampu Pak. Apalagi dengan adanya nanti latihan-latihan terus, semakin kreatif lah anak-anak nanti dalam mengerjakannya. Oke. Terakhir, pesan Ibu untuk kedepannya gimana Bu untuk ekoprint ini Bu? Semoga ini dijalankan terus, kalau bisa rutin, terus diadakan pameran, jadi semua hasil karya anak-anak bisa dilihat oleh banyak orang luas.